Atmaka, rudal Made in Turki, akhirnya akan menjadi bagian tulang punggung persenjataan Matra Laut Indonesia. Walaupun Kementerian Pertahanan RI belum mengumumkan secara resmi perihal pembelian rudal tersebut, kabar ini sudah santer diberitakan beberapa media asing, termasuk Janes, dengan mengutip pihak terkait transaksi alutsista tersebut, adalah PT Republik Devesindo yang disebut mendapat otoritas untuk membeli 45 unit rudal buatan Roketsan dan Aselsan tersebut. Kasak Kusuk bahkan menyebut Atmaka yang akan diakuisisi mencapai ratusan unit. Bila pembelian itu benar, maka Indonesia akan menjadi pengguna asing pertama rudal jelajah anti kapal buatan negeri Ottoman ini. Atmaka adalah peluru kendali anti kapal pertama yang dikembangkan secara domestik oleh Turki, untuk mengurangi ketergantungan Angkatan Laut Turki pada rudal AGM-84 Harpoon buatan AS. Atmaka akan disematkan pada beberapa jenis kapal yang kini tengah dimodernisasi PT PAL dan sejumlah galangan kapal nasional, dengan daya jelajah hingga 220 km. Keberadaan Atmaka tentu akan melambungkan daya gentar kapal perang TNI AL dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. Yang patut digarisbawahi dalam transaksi pembelian Atmaka dari Turki bukanlah pada peningkatan kapabilitas kapal perang TNI AL. Di balik pembelian tersebut ternyata juga menyangkut skema Transfer of Technology atau TOT. Kabar baik ini diungkapkan langsung Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali tentang kemungkinan Turki bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama membuat peluru kendali atau rudal jelajah anti kapal di dalam negeri. Melalui transaksi rudal yang disebut selevel Harpoon dan Exocet tersebut, Turki bersedia membuat kerjasama membangun rudal nasional. Namun mantan Komandan Kapal Selam Nanggala 402 itu mengakui rencana tersebut masih membutuhkan pembicaraan lebih lanjut. Bisa membuat rudal nasional adalah mimpi Indonesia yang telah lama. Namun realitasnya, asa tersebut masih sulit menjadi kenyataan. Saat Indonesia mengakuisisi rudal C-705 dari China sempat santer diberitakan akan diikuti dengan TOT. Tapi wacana tersebut menguap begitu saja. Mengapa begitu sulit Indonesia bisa mendapatkan teknologi rudal? Jawabannya tentu karena rudal merupakan teknologi rumit, dan dirahasiakan. Rudal juga merupakan alutsista strategis, hingga tidak semua negara mau berbagi ilmu. Kalaupun ada yang bersedia, biasanya harus diikuti dengan transaksi dengan jumlah yang besar. Munculnya kabar TOT dari Turki pun memancing pertanyaan, apa benar negeri itu mau berbagi ilmu atau teknologi dengan Indonesia untuk mewujudkan rudal nasional? Di sisi lain, apakah secara kapasitas SDM Indonesia sudah saatnya dan mampu melangkah menuju penguasaan teknologi rudal? Kami tidak hanya menjual produk tetapi juga mengembangkan proyek bersama jangka panjang. Kami senang ilmu dan pengalaman kami di industri ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman dari negara lain, kata Erdogan, dalam pameran IDEF 2023. Pernyataan yang disampaikan pemimpin Turki tersebut, secara jelas menegaskan bahwa Turki membuka lebar kepada negara lain untuk membangun kemitraan mengembangkan industri pertahanan, apalagi dengan Indonesia, negara sahabat yang sama-sama negeri berpenduduk mayoritas Muslim. Peluang bekerja sama terbuka lebih lebar. Turki merupakan negara yang pantas untuk Indonesia menimba ilmu dan mendapatkan bantuan kompetensi teknologi alutsista. Hal ini terkait kapasitas industri pertahanan Turki yang sudah bersaing dengan negara-negara besar. Berdasar data Defense News yang dirilis 2022, dari 100 perusahaan pertahanan terkemuka dunia, 7 diantaranya berasal dari Turki. Hampir semua teknologi militer sudah mampu dikembangkan dan diproduksi oleh Turki, dengan kualitas yang tidak kalah dengan negara-negara pemain utama alutsista dunia seperti Amerika Serikat, Prancis, Rusia maupun China. Indikasinya bisa terlihat pada kian banyaknya negara yang mengandalkan alutsista Made in Turki untuk memperkuat otot militernya. Menurut Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, negeri tersebut menyumbang 1% dari total ekspor global. Raihan ini mengindikasikan Turki mampu menyiapkan SDM tangguh, melewati dinamika perekonomian, mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, dan mengatasi perselisihan politik regional. Prestasi inilah yang harus Indonesia pelajari dari Turki. Jika ditelusuri, Indonesia sebenarnya tinggal selangkah memiliki kemampuan membuat rudal nasional. Pasalnya, sejumlah perusahaan BUMN dan swasta yang bergerak di bidang industri pertahanan telah mampu membuat bahan peledak atau propelan, amunisi,
bom, hingga roket. Indonesia telah berhasil membuat Erhan 122B, yang digarap Pusat Teknologi Roket 8 bersama Konsorsium Roket Nasional sejak 2006. Erhan 122B telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan roket grade RM-70 Marinir TNI AL. Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa fondasi mewujudkan asa rudal nasional sudah tersedia. SDM Indonesia juga sudah memiliki kapasitas cukup untuk berkembang dan menjawab tantangan baru. Pertanyaan yang kemudian yang harus dijawab, apakah jika Indonesia secara swamandiri, termasuk dengan melakukan reverse engineering rudal C705, mengembangkan rudal nasional akan mampu menghasilkan rudal menggetarkan sekelas Atmaka atau Exocet MM40 Blok 3 yang kini menjadi andalan TNI AL? Pertanyaan lain, jika tanpa bantuan Turki atau negara sahabat lain, butuh waktu berapa lama lagi Indonesia akan mampu membuat rudal nasional sendiri dengan kualitas bisa diandalkan? Sementara di sisi lain, perkembangan geopolitik dan geomiliter di berbagai kawasan dunia sangat liar, hingga menuntut semua negara mengonsolidasikan kekuatan militernya. Tak kalah urgen adalah pentingnya Indonesia mengakselerasi visi kemandirian alutsista, termasuk rudal nasional di dalamnya. Kemandirian tidak hanya untuk memutus ketergantungan dan memastikan keamanan persediaan alutsista dalam situasi dibutuhkan, tapi juga meningkatkan bargaining of position dalam diplomasi militer dan deterrent efek menghadapi ancaman dari negara atau aliansi manapun. Sebagai ilustrasi dampak negara yang memiliki kemandirian alutsista yang kokoh, lihatlah bagaimana Turki dan Iran selalu berani bicara lantang untuk menyampaikan kepentingannya, dan tidak ada negara manapun yang mengusik atau mengancamnya. Kesediaan Turki memberikan transfer teknologi dan membantu Indonesia merupakan jembatan emas mewujudkan asa membangun rudal nasional. Melalui kerjasama dengan Turki, Indonesia bisa mendapat atau menguasai puzzle teknologi rudal yang selama ini belum dikuasai. Apabila harapan ini terwujud, Indonesia bukan hanya sebatas mampu membuat rudal jelajah anti kapal, tapi juga akan membuat berbagai varian rudal lain untuk memperkuat matra darat, laut dan udara. Karena itulah, kabar baik dari Turki harus dikejar dan dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh.